saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta Ino, kamu sebelum. buat aku. Resmi digugat Raina Daihun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan benar-benar membuat selebgram Julia Prastini makin menjadi-jadi. Ya, setelah diduga diam-diam main hati di belakang suami dengan petinju Safri Ramadan, pasca resmi digugat cerai, Julia makin berani pamer bersama pacar. Teranyar foto-foto dirinya bersama Safri beredar luas di jagat maya. Bahkan selebgram yang sudah dikaruniai 3 anak itu tampil bersama pacar lepas hijab. Ada apa dengan Julia? Benarkah dibalik sikapnya yang terang-terangan pamer foto berdua bareng pacar tanpa hijab, Julia alami putus asa karena digugat cerai suami? Ya, betul. Iya, suami. Iya, yang dimaksud tadi sudah oleh saudara yang orang mana tuh orang. Itu informasi dari yang saya terima hari ini sudah masuk perkaranya. Jenis perkaranya cerai talak, laki-laki atau suami yang menggugat. Ya, jauh sebelum Daihun melayangkan gugatan cerai 6 November lalu, Julia yang santer dikabarkan main hati dengan lelaki lain, sempat meminta maaf dan memelas agar suaminya membuka pintu rujuk. Namun sayang, Daihun yang sudah merasa terhina dina dihianati istri tercinta, benar-benar menutup pintu dan tak sudi lagi rujuk. Saat kami temui di sela-sela kesibukannya mengisi sebuah acara, influencer asal negeri ginseng itu sama sekali tak mau buka suara begitu mendengar nama Julia istrinya. Suatu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta Ino, kamu sebelum. buat aku. Nggak mau lah. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja, aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Kalau dari aku, kamu tuh udah jadi tempat pulang aku yang paling nyaman lah. Kalau kamu selingkuh, semua hartanya tuh buat aku. Anak tuh ikut aku berarti kan kalau dia selingkuh. Ada itu juga. Kalau kamu Sebaliknya, selingkuh, sebaliknya. terbalik. Memilih bungkam setengah lari setiap ditanya soal kelakuan istri. Mungkin cara Daihun mengobati rasa sakit hati dihianati. Namun satu hal yang pasti, sejak heboh diselingkuhi istri, Daihun yang kini mengurus 3 buah hatinya sendiri, membuat semua kalangan simpati. Belakangan Daihun jadi idola kaum hawa dan rebutan mak-mak. Bukan cuma jadi rebutan kaum mak-mak. Belum resmi menduda, Daihun yang dipertemukan dalam sebuah acara dengan Ria Ricis mendadak heboh dijodohkan netizen. Ricis yang juga sudah lama menyandang status janda 1 anak disebut-sebut cocok jadi istri Daihun. Lantas, benarkah Ricis yang makin kesini terlihat makin cantik menyala tengah menikmati masa-masa butterfly era menanti asmara yang kedua? Butterfly era, iya aku pernah dengar tapi aku nggak tahu itu apa. Cuma kata orang Ricis lagi butterfly era, ya doain aja semoga kita bahagia terus, happy terus. Semuanya teman-teman juga semoga happy terus. Ya semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Andre Taulani tinggal hitungan jam resmi menyandang status duda. Ya, setelah harap-harap cemas berkali-kali berjuang lepas dari Erin Wartia Trigina sampai harus melibatkan 2 pengadilan agama. Selasa 11 November, mantan vokalis band Stinky segera resmi menduda dan mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung 20 tahun 17 Desember mendatang. Namun yang menarik, 1 hari jelang resmi diputuskan cerai, Andre yang sudah ngebet menduda sampai 4 kali gugat talak cerai di 2 pengadilan agama berbeda. Heboh, dikabarkan harus membayar mahal, merogoh kocek uang sebesar 1 miliar rupiah demi memuluskan niatnya jadi duda.
yang dijadikan pedoman itu adalah keterangan saksi dan juga akte perdamaian. Seperti itu tadi prosesnya, insya Allah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu sudah diputus. Duda harga mati bagi Andre Taulani. Jangankan uang 1 miliar, berapapun mungkin akan diberikan Andre asal hasratnya bisa mendapatkan selembar akta cerai bisa dipenuhi. Bayangkan, demi memuluskan rencana lepas dari Erin, Andre sampai melibatkan pihak ketiga agar mereka sama-sama pisah tanpa huru-hara. Lantas, benarkah meski kesepakatan cerai sudah disetujui, sejatinya Erin masih berat dan tak mau lepas dari Andre? Karenanya ketika kesepakatan cerai sudah ditandatangani, Erin memilih jalur langit, mengadu kepada Sang Maha Kuasa di Tanah Suci Mekah. Masih umroh, ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh. Ya, lepas dari drama perceraian Andre Taulani Erin Wartia Trigina yang menguras sorotan hingga berbulan-bulan. Yang pasti Erin yang semula bersekuku tak mau pisah, akhirnya pasrah. Rumah tangganya karam jelang beberapa hari ulang tahun pernikahan ke-20 tahun 17 Desember mendatang. Lantas, benarkah Andre yang susah payah gugat cerai istri sampai curhat ke sahabat lamanya Sule yang sudah 2 kali cerai tanpa huru-hara? Ya, kita ngerasain lah pernah di posisi itu. Mengganggu pekerjaan, anak-anak ya. kesehatan, mental anak-anak. Lebih baik kita usai di sini. Usai Hamis Daud memberikan klarifikasi tentang status hubungannya dengan Sabrina Alatas, wanita yang diduga menjadi penyebab perceraiannya dengan Raisa Andriana, sang istri tak lama mengunggah pesan panjang di akun media sosial pribadinya. Pesan yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, penyanyi tembang penggantiku itu menyinggung tentang tipe orang yang harus dipegang, termasuk menghilangkan teman yang tidak tulus alias palsu. Tipe orang yang harus Anda pegang bagian pertama. Siapapun yang membuat Anda merasa baik setelahnya, tidak hanya ketika Anda bersama mereka. Siapapun yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda membaca ini, pegang mereka erat-erat, cintai mereka bar. Pesan panjang Raisa itu seolah jadi sentilan halus atas pernyataan Hamis yang menegaskan perceraiannya dengan Raisa bukan karena orang ketiga. Pria blasteran Indonesia Australia itu justru terang-terangan membela Sabrina. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Kita banyak kesibukan masing-masing, kita juga punya itu antara kita aja. Tapi yang penting yang jelas kita pengen jaga hubungan kita sebagai orang tua dan temenan dan akan selama-lamanya seperti itu. Bantahan Hamis Daud soal Sabrina juga membuat prihatin Naisha Marcella, teman Sabrina yang kemarin sempat diving bareng chef cantik tersebut di Banda Neira, Kepulauan Banda Maluku. Kita baru kenal di situ. Emang kalau diving tuh kadang random aja orangnya gitu. Dan kebetulan kita sama-sama suka diving, terus ketemu di situ. Ya udah, sekedar ketemu diving aja. Tapi untuk yang isu yang kemarin mungkin kakak sempat dengar ya sih? Nggak tahu, aku no comment. Ya semoga kuat mental ya, karena kan bacain netizen itu kayak jam banget ya, jadi ya mudah-mudahan mentalnya kuat, itu aja sih. Ya kan sih kak, ibaratnya ngeliatnya temen kau. Ya kasihan lah pasti kalau digituin, dan nggak kenal juga sama yang lainnya, aku cuma kenal Sabrina sebagai temen. Akunya masih sesuai sama keputusanku di awal. Karena itu tuh merusak mental orang juga, dan nggak ada bagusnya. Biduk rumah tangga Fandi Christian dan Dahlia Polan berada di ujung tanduk. Di tengah proses persidangan yang masih terus berjalan, tiba-tiba saja sosok Andi Anissa, artis lawan main dalam satu sinetron dengan Fandi Christian, sekaligus disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Fandi dan Dahlia Polan,
muncul ke hadapan publik dan buka suara. Andi yang dihujat habis oleh netizen itu pun mencoba menepis segala tudingan miring yang sudah 3 tahun bercongkol di kehidupannya. Andi mengaku tak tahu menahu terkait rumah tangga Fandi dan Dahlia. Lantaran Andi sudah memiliki kekasih, sementara dengan Fandi hanya rekan kerja saja. Ya, aku nggak tahu lagi itu urusan orang ya. Aku juga bingung kalau disangkut-sangkutin. Maksudnya kan itu urusan orang ya. Jadi ya tapi namanya netizen, kita mau ngomong apa juga pasti bakal disalahin sih. Tapi aku nggak ngambil pusing. Udah nggak pernah kontakkan, cuma pernah kerja bareng doang. Akunya masih sesuai sama keputusanku di awal. Kemunculan Andi ini pun sampai di telinga Dahlia. Hilang respek. Dahlia justru sudah tak peduli lagi apapun tentang suaminya itu. Bahkan Dahlia mempersilahkan saja jika Fandi memang ingin berselingkuh. Karena Dahlia mengaku sudah ilfil. Dahlia pun kini memilih menyibukkan diri dengan menata masa depannya bersama anak-anak. Menjadi ibu terbaik meskipun gagal menjadi istri. Dahlia pun mulai menerima tawaran bekerja. Tetapi dengan catatan tidak menyita banyak waktu. Seperti belum lama ini, Dahlia rela terbang ke Jakarta demi menjadi bintang tamu di sebuah acara. Aku pengennya sama Fandi bisa kerja sama bareng. Keinginan aku seperti itu. Jadi pengennya tuh hak asuh bersama. So pengennya kan damai semuanya gitu. Puji Tuhan anak baik-baik sehat-sehat semuanya. Nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Karena itu tuh merusak mental orang juga. Dan nggak ada bagusnya. Inilah keceriaan Arsila Bungalia Sirkiani, putri pertama Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud yang tengah berulang tahun kelima dengan tema kartun Kuromi. Tampak seluruh keluarga pun hadir termasuk sang suami Sirajudin. Ya, kehadiran Sirajudin ini pun seolah menepis isu tak sedap terkait keretakan rumah tangganya, di mana Sirajudin disebut-sebut kerap pulang ke rumah orang tuanya ketimbang Gotik. Isu ini pun mencuat lantaran Sirajudin beberapa kali kepergok mengunjungi rumah email Putri, sang mantan istri. Ditambah lagi Sirajudin lebih memilih absen di ulta anaknya yang ketiga. Selain itu keretakan kian diperkuat karena Gotik akhir-akhir ini juga jarang mengunggah keharmonisan rumah tangganya. Wallahualam ya, kita ke depan gak pernah tahu gitu. Tapi untuk saat ini Neng lebih fokus sama anak-anak dulu, sama suami dulu. Cari ridhonya suami ridhonya apa, Neng jalanin. Yang penting nggak melanggar lah istilahnya gitu. Tanda untuk Neng itu apa sih? Kalau Neng nggak ada mimpi sih ya, lebih kayak udah malu aja gitu sama diri sendiri gitu, kayak ya udah saatnya mungkin ya gitu, udah saatnya untuk berubah jadi yang lebih baik. Ya pasti honeymoon kan udah pasti udah kita planningin, ya kita tinggal lihat aja ke depannya gimana. Ya semoga berjalan dengan lancar semuanya. Alih-alih honeymoon seperti pasangan lain, pasca menikah Amanda Manopo dan Kenny Austin getol cari cuan dengan segudang jadwal syuting yang telah menunggu. Kegetolan keduanya ini pun memicu spekulasi jika Amanda telah berbadan dua. Ya pasti honeymoon kan udah pasti udah kita planningin, ya kita tinggal lihat aja ke depannya gimana. Ya semoga berjalan dengan lancar semuanya. Mau kemana Kepo? Mau ikut? Oh iya, yang penting kan gas terus kan Om. Yoi. Baik Manda ataupun Kenny memang tidak menunda untuk momongan. Tapi benar nggak sih? Karena saking dekatnya dengan Fajar Sad Boy, membuat Manda justru khawatir jika anaknya kelak lebih mirip Fajar ketimbang Kenny. Apa aja lah, nggak ada yang nunda-nunda, apa aja yang penting nggak doain ya semuanya ya, doain semoga berjalan dengan lancar. Semoga karena saya ketemu Fajar mulu, semoga nggak jadi terfajar-fajar ya. Saya juga nggak tahu bentuknya kayak apa itu dia.
Saya juga bingung kadang-kadang. Yang saya tahu cuma kuku-kuku itu doang. Ya, kesibukan yang padat pun membuat keduanya harus pandai-pandai membagi waktu untuk quality time bersama. Seperti kemarin siang, keduanya memilih memanjakan diri dengan merawat wajah bersama-sama di sebuah klinik langganan Manda. Sebagai seorang suami, Kenny pun mengikuti saran Manda. Selain dapat kencan sehat, keduanya juga bisa berinvestasi masa depan dengan wajah yang cerah. Kocaknya di tengah perawatan, Manda berkali-kali menggoda Kenny agar tidak tegang. Mumpung datang ke sini akan kita borong semua treatment. Aku juga bakalan nyobain Tetra Pro ini yang ya coba yang terbaru lah, katanya teknologi terbaru, dan kebetulan juga bareng sama istri kali ini ya why not kan. Wajah sih dia gitu-gitu aja sih, gak berubah, lebih ganteng. Tapi lihat dari mukanya, kulitnya nggak bermasalah kan? Hanya orangnya aja yang bermasalah ya dok ya? Nggak sih, orangnya nggak bermasalah. Saya yang bermasalah. Tetra Pro ini tadi kita lihat dari sini lagi apa saya ngantuk. Gimana? Hasilnya tapi gimana? Maksudnya rasanya apa, sakit nggak? Dari 1 sampai 10? Kalau misalkan apa namanya kayak bekas jerawat, bisa hilang juga nggak? Bisa Kak, kalau misalnya ada yang bobek parah gitu ya. Oh bisa pakai ini dong? Bisa banget. Kalau misalkan kita memang waktu luangnya cukup lumayan banyak, salah satu quality time kita ya treatment bareng.